Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti di acara Bincang Motivi. Dan tema kita kali ini, Gejayan tidak memanggil COVID-19. Bersama saya, kita akan ngobrol-ngobrol teman-teman dari Lembaga Studi Realino. Kalau Anda mendengar kata Realino, apa yang muncul dalam benak Anda? Realino dulu adalah asrama putra, asrama untuk para mahasiswa putra yang ada di Jogja ini. Dan tidak jauh dari tempat ini, di Jalan Gejayan ini, ada asrama putri, asrama mahasiswa putri itu di Santikara. Ada yang berjodoh di antara orang-orang asrama ini, tetapi ada juga yang tidak berjodoh. Dan mereka sekarang sudah menjadi pribadi-pribadi yang dewasa yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Dan uniknya asrama Realino ini ada di Jalan Gejayan ini. Dan ini persis tema kita kali ini tentang sebuah tempat yang sekarang ini semacam menjadi ikon demo di kota Jogja ini, yaitu Jalan Gejayan. Dan kalau kita mendengar kata Gejayan, mungkin kita ingat tahun lalu ada Gejayan memanggil. Tahun 98 ada demonstrasi reformasi di Jalan Gejayan ini. Dan kita akan sedikit bernostalgia tentang Jalan Gejayan di kota Yogyakarta ini. Dan bersama saya adalah teman-teman dari Lembaga Studi Realino. Mereka adalah peneliti, penulis, dan juga penerbitan buku-buku dari Lembaga Studi Realino ini. Dan mereka punya background pendidikan antropologi, ilmu religi dan budaya, ilmu komunikasi, ini semua ilmu-ilmu yang sering bikin pusing pala berbeh gitu ya. Dan kita menjadi seringkali dibuat harus berkerut kening. Saya nggak tahu ketika kita wawancarai apakah akan juga bikin kita pusing, tapi kalau Anda sekalian pusing nanti kita nikmati bersama kepusingan kita bersama. Dan yang menarik dari teman-teman saya ini dari Lembaga Studi Realino adalah cara berpikir mereka unik, seringkali berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Nah, apakah benar demikian? Kita langsung saja ketemu dengan Mas Win yang ada di sini dan Arta ada di sini. Wala, selamat siang. Selamat siang, Romo. Selamat siang ya, dan sehat-sehat ya? Sehat. Luar biasa. Oke, baik. Ini kita harus mengambil tempat berjarak dan ini masih dalam rangka COVID-19. Jadi Mas Win ada di situ, Arta di situ, dan saya ada di sini. Jadi kita lumayan berjarak. Baik, kita ngobrol-ngobrol tentang Gejayan tidak memanggil COVID-19, tidak hanya pakai tanda kurung, ini khas Lembaga Studi Realino. Entah kita memanggil atau tidak memanggil tentang COVID-19. Tapi sebelumnya kita akan nostalgia dulu tentang Jalan Gejayan. Ya. Tahun lalu 2019 ada demo Gejayan memanggil itu ya. Dan ini mengingatkan kita bahwa Gejayan itu sekarang seperti menjadi ikon kota Jogja, dan khusus soal perdemuan itu ada di Jalan Gejayan ini. Nah, sebetulnya pertanyaan saya, apa istimewanya Jalan Gejayan ini? Mas Win dulu mungkin cerita. Ya, kalau istimewanya Jalan Gejayan ini karena memang beranjak dari aksi dan gerakan mahasiswa tahun 98 itu. Okay. Ya, jadi dari aksi dan gerakan mahasiswa yang sebenarnya ini bertujuan atau bermaksud untuk menandingi atau membuat istilahnya sekarang ya acara yang lain dari aksi dan gerakan mahasiswa yang biasanya berpusat di UGM, di bundaran UGM atau Boulevard itu. Ya. Aksi dan gerakan mahasiswa yang dikoordinasi oleh mahasiswa-mahasiswa dari kampus pinggiran istilahnya, dari Sanata Dharma, dari ISI, dari UNY, Universitas Negeri Jogja, itu mereka juga ingin berpartisipasi, menyuarakan kepentingan dan juga tuntutan berkaitan dengan reformasi 98 itu. Jadi di ISI ada di Bantul, daerah pinggiran di Bantul sana, dan Sanata Dharma bersama UNY, Atma Jaya itu di sekitar Jalan Gejayan ini. Ya. Baik, 98 saya menjadi saksi sejarah juga sebetulnya. Saya waktu itu peralihan dari Frater menjadi Romo, dan Frater saya ikut demo juga. Waktu jadi Romo saya ditabiskan, saya ikut men-syuting demo karena saya sudah bekerja di
SAP Puskat waktu itu. Nah kalau 98 Arta sudah lahir belum? Masih di desa saya kira di Medan sana ya? Saya masih umur 3 tahun. 3 tahun? Iya, Romo. Oke, tapi apa yang kamu ketahui tentang Jalan Gejayan ini? Jalan Gejayan ini berdasarkan referensi yang saya baca, Ya, Romo. ya. Ini merupakan salah satu nama kelurahan. Oke. Jadi dulu itu pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1946 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1948 itu pemerintah desa Condong Catur dibagi menjadi 4 kelurahan. Oke. Ya, yang pertama itu Kelurahan Manukan, Kelurahan Gorokan, Kelurahan Gejayan, dan Kelurahan Kentungan. Nah, jadi Kelurahan Gejayan ini yang kita bahas pada hari ini, Romo. Ya, jadi Condong Catur dengan 4 kelurahan dan salah satunya Ya, Gejayan. Itu. Gejayan. Nah, persisnya itu Gejayan itu di mana sih? Dan sebetulnya apa makna kata Gejayan itu? Saya kalau dengar Gejayan itu kan kata dasarnya Jaya ini. Apakah ini tempatnya Pak Dijoyo gitu ya, atau tempatnya orang-orang berjaya atau orang-orang bergaya bahkan? Itu gimana sejarahnya Gejayan? Mas Win mungkin tahu. Ya kalau setahu saya batas katakan administratifnya gitu Ya, mulai dari Jalan Solo Pasar Dembangan itu ya. sampai dengan lampu lalu lintas di oke. Ring Road Ya, ke arah Condong Catur itu batas-batas administratifnya seperti itu administratifnya. Oke. Nah kalau untuk sejarah atau maknanya saya kira ini hanya nama daerah saja. Oke, Seperti tadi disampaikan Arta, ini adalah kelurahan atau dukuh, kampung yang namanya Gejayan itu. Gejayan itu ya. Ya. Dan karena namanya menjadi daerah yang dinamai seperti itu, maka jalan ini dinamai Jalan Gejayan. Gejayan itu ya. Jadi dari Ring Road sampai ke Pasar Dembangan itu Gejayan ya. Lalu sekarang ini lebih disebut sebagai Jalan Avandi atau sejarahnya. Ya, kenapa diberi nama Jalan Avandi? Mungkin itu karena Avandi termasuk salah satu tokoh terkenal atau seniman dari kalangan seniman di Jogja ini, dan itu karena kepopuleran atau ketenaran dari Avandi itu maka namanya dipakai sebagai nama jalan di Gejayan ini ya. Gejayan ini gitu. Ya, dan Avandi tinggal di sekitar sini ya. Ya, saya betul kira. ya. Ya. Baik, Arta punya pengalaman dengan Jalan Gejayan ini kan tempat pertemuan sebetulnya banyak mahasiswa kos di sini. Kos di sini juga atau Kos gimana? di sini, Romo. Oh, kos di sini. Iya, di Gejayan. Punya kenangan dengan Jalan Gejayan? Punya kenangan sih, Romo. Walaupun saya nggak lahir tahun 98 ya, Romo. Oke, ya. Maksudnya tidak ada di tempat sebagai saksi hidup, tapi saya sempat menjadi saksi juga di Gejayan Memanggil Jilid 1, Gejayan Memanggil Jilid 2, dan Gejayan Memanggil lagi. Waktu Omnibus Law, tolak Omnibus Law. Oke. Jadi 23 September 2019 yang lalu itu Gejayan Memanggil Jilid 1, kebetulan saya meliput di sana juga, Romo. Dan ada di lokasi. Kemudian di Gejayan Memanggil Jilid 2 30 September, seminggu setelahnya. Lalu ini baru bulan Maret yang lalu ya, Romo, sebelum Covid, 9 Maret 2020 itu Gejayan Memanggil lagi yang menolak Omnibus Law. Itu sih pengalaman saya, Romo. Oh, ini menarik. Ini pertemuan dua generasi. Ini generasi Gejayan 98, ini Sesepuh. Generasi Gejayan Memanggil tahun 2019 dan 2020. Ya. Oh, ini menarik. Nanti kita bisa cerita lebih lanjut. Kenapa ini menjadi gerakan mahasiswa? Saya kira yang menarik juga kan sebetulnya Jalan Gejayan ini satu tempat kos mahasiswa dari berbagai universitas. Dan juga sebetulnya jalan ini adalah jalan pertemuan antara banyak kampus ya. Ada Sanata Dharma, ada Atmajaya, ada UNY, ada UGM yang agak ke sana, lalu ada UIN dulu juga. IAIN, sekarang menjadi UIN. Ya, dan ini kalau ada gerakan-gerakan mahasiswa maka menjadi ramai sekali. Apakah ini memang seperti itu ya, Gejayan itu memang pusatnya mahasiswa di situ? Gimana Mas Win? Ya, kalau Gejayannya sendiri karena memang ada banyak kampus di sekitar jalan ini, maka memang menjadi cukup strategis untuk
para mahasiswa itu bertemu dan juga melakukan atau membuat suatu koordinasi dalam rangka untuk membuat aksi atau gerakan khususnya untuk turun ke jalan. Termasuk salah satunya memang ketika Gejayan memanggil 1 itu dan juga Gejayan memanggil 2, memang ada banyak koordinasi dan juga ada banyak pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh mahasiswa lintas kampus itu untuk merancang dan juga untuk mempersiapkan aksi atau gerakan dari Gejayan memanggil itu. Kalau tahun 98 dulu di Jakarta itu sekitar Trisakti, lalu Atmajaya Jakarta, itu sekarang itu di Gejayan ini kan dulu pusatnya kalau di sini lebih di jalan di Boulevard itu ya, di bundaran UGM, tapi ternyata Jalan Gejayan juga ramai sekali. Baik, Arta, ini Gejayan memanggil itu mengingatkan kita pada sebetulnya peristiwa Gejayan 98 itu, dan ini semacam reunian gitu ya, demonstrasi reunian gitu ya, jadi manifestasi reunian gitu ya, dan mau seolah-olah mau membangkitkan kembali semangat Gejayan sebagai salah satu titik demo di Yogyakarta. Ini benar nggak sih? Menurut saya sih benar ya Romo, karena euforianya Gejayan tahun 1998 itu ingin dihadirkan kembali di Gejayan memanggil jilid 1, jilid 2, dan Gejayan memanggil lagi. Dan ini menunjukkan bahwa mahasiswa itu sebenarnya bisa menegakkan tridharma perguruan tinggi, tidak hanya di bidang pendidikannya, penelitian, melainkan pengabdian kepada masyarakat. Dan mungkin ini menjadi salah satu gerakan mereka untuk mengabdi pada masyarakat, menyuarakan suara rakyat, Romo. Mereka turun ke jalan, itu artinya mereka menyuarakan apa yang tidak bisa disuarakan oleh rakyat. Ya, begitu nah, sih. ini pengalaman ini lalu mengingatkan saya pada Presiden Soekarno yang pernah mengatakan penyambung lidah rakyat. Lalu ini seolah-olah mahasiswa ini sebagai penyambung lidah rakyat juga seperti Soekarno. Ini gimana? Sebagai ilmu sosiolog atau komunikator itu atau religi dan budaya gimana memandang? Apakah benar ini peran mahasiswa ini seperti Soekarno sebagai penyambung lidah rakyat? Ya, kalau sebagai suatu warisan tidak hanya sebuah kata-kata atau jargon penyambung lidah rakyat dari Bung Karno itu, tapi juga ini bisa menjadi satu aksi atau gerakan nyata. Saya kira memang mahasiswa dan juga kalangan yang seringkali diistilahkan atau disebut sebagai intelektual publik, gitu kan? Entah itu berprofesi sebagai sastrawan, wartawan, atau juga yang lainnya, itu memang punya atau karena ada warisan dari salah satu tokoh besar di Indonesia ini, dari bangsa Indonesia ini, berkaitan dengan penyambung lidah rakyat itu, ya saya kira memang ini patut untuk atau layak untuk diwujud nyatakan, dibuat menjadi satu aksi atau gerakan nyata gitu. Karena dari kata-kata atau jargon penyambung lidah rakyat itu artinya kan sebenarnya rakyat itu, ini pada zaman Bung Karno, rakyat itu merasa bahwa suara dan kepentingannya itu bisa istilahnya disambungkan oleh Bung Karno sebagai tokoh pada saat itu gitu. Karena bagaimanapun atau bisa dibayangkan ketika orang menyaksikan atau mendengarkan bahkan di depan radio suaranya Bung Karno itu bisa berjam-jam, dan orang tidak pernah merasa bosan, rakyat tidak pernah merasa jenuh hanya mendengar suara saja. Nah, ini maksudnya penyambung lidah rakyat kan di situ, bahwa memang rakyat merasa suara dan kepentingannya disambungkan oleh Bung Karno atau lewat Bung Karno.
Baik, ini saya tanya Arta nih. Arta ini kan orang baru nih ya, dan kamu tahu nggak kalau di belakang kantormu ini ada beringin, pohon beringin yang namanya beringin Soekarno. Dan itu menjadi kekasan Universitas Sanata Dharma karena itu yang menanam Presiden Soekarno. Nah, apakah spirit Soekarno ini juga hidup di kalangan orang muda yang seperti Arta ini yang sekarang ini mungkin mewujud dalam para mahasiswa yang kuliah di sekitar sini ini, apakah juga mereka menghayati, mengenal spirit Soekarno sebagai penyambung lidah rakyat ini? Jawaban saya sih semoga ya Romo. Ya, semoga. Ya, karena sosok Soekarno ini memang merupakan sosok yang sangat berkarisma gitu ya Romo. Belum ada sosok seperti dia ketika dia sudah meninggal gitu. Belum ada yang bisa menggantikan sepanjang periode pergantian presiden gitu, belum ada ya Romo sama sekali. Jadi sosok ini benar-benar khas dan begitu orang mendengar kata Soekarno itu langsung terpintas di benaknya itu adalah penyambung lidah rakyat gitu. Jadi saya rasa mahasiswa-mahasiswa yang berdemo di sepanjang Gejayan ini menggunakan kata Gejayan juga mereka ingin menunjukkan eksistensi bahwa mereka juga bisa sebagai Soekarno baru yang bisa menyambung lidah rakyat, sebagai penyambung lidah rakyat gitu, mewakili suara rakyat yang belum bisa tersampaikan gitu Romo. Nah sekarang saya jadi pengen ngerti apa yang terjadi dengan 2019 setelah tadi 98 dengan Gejayan memanggil itu apa sih yang terjadi apa? Yang Gejayan memanggil jilid 1 itu kan menyuarakan yang rancangan RUU KUHP, terus KPK ya Romo, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan ada juga terkait isu Papua yang kemarin panas juga Romo. Nah itu seluruhnya disuarakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang berdemo di Gejayan jilid 1. Jadi mereka nggak mau diam aja gitu. Kalau misalnya dengan berbagai rancangan undang-undang yang mau diulik, mau digrogoti sama orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Jadi rakyat yang tidak bisa menyuarakan hal itu tuh bisa disuarakan oleh mahasiswa-mahasiswa ini gitu Romo. Jadi walaupun tidak berpengaruh banyak, setidaknya mereka bisa menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan undang-undang itu gitu Romo, yang tidak berpihak sama rakyat. Oke, baik. Kalau Mas Win melihat demo Gejayan memanggil ini apa yang membedakan dengan demo zaman 98? Ya sebenarnya semangatnya tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda, bahwa para mahasiswa ini memang ingin berpartisipasi atau terlibat dalam, bukan hanya di dalam kehidupan kampus, artinya di dalam lingkungan kampus semata-mata, tapi juga bisa menunjukkan identitasnya, jati dirinya di luar kampus gitu kan, dalam bentuk ya aksi atau demo di jalanan. Nah, tentu saja memang bedanya ataupun istilahnya apa ya, rasanya yang ketika saya juga sempat maksudnya menonton atau menyaksikan aksi atau gerakan demo Gejayan 1 dan juga Gejayan 2 itu memang dari sisi apa ya, gerakannya atau aksinya itu sepertinya memang mau nostalgia atau mau ya sekedar merasakan aja rasanya turun ke jalan, demo di jalan tuh kayak gimana sih gitu. Jadinya ingin mencari sensasinya, sensasinya sebagai mahasiswa yang bukan hanya berkutat atau bergelut di dunia di dalam kampus saja, tapi juga bisa ikut merasakan terjun ke dalam atau dalam kehidupan ya, ke jalan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari itu seperti apa ini. Lalu yang mengesan ini judulnya Gejayan memanggil ya. Ada kata memanggilnya, ini kuasa kata-kata atau kalau teman-teman dari Realino ini kan kuasa kata-kata. Sebetulnya ini kan lalu tadi dikatakan ya, semacam reunian gitu ya, reuni demo gitu ya. Apakah benar ini? Apakah ini sungguh sebuah reunian atau dengan kata memanggil ini, apakah ini memang ya kita reuni yuk, nostalgia aja, dulu pernah terjadi kehebohan di sini dan sekarang kita heboh aja di sini gitu. Gimana? Sebenarnya
kita tidak tahu sih siapa yang berkepentingan di dalamnya ya Romo, karena banyak kita dengarkan ini banyak konspirasi di dalam Gejayan ini. Dari mana orang generasi milenial seperti saya tahu kata Gejayan memanggil lagi gitu ya Romo. Tapi menarik bahwa di era media sosial sekarang Romo, di era masyarakat digital, ini ternyata undangannya itu hanya disebar lewat media sosial Romo, dan bahkan bisa terstruktur dengan sebagus mungkin mendatangkan banyak massa gitu, banyak mahasiswa yang tergerak gitu, langsung oke, ini saatnya saya, ini zamannya saya, ketika memang ini waktunya turun ke jalan, kapan lagi coba Romo gitu. Apalagi di era medsos mereka mungkin bisa upload bahwa mereka adalah mahasiswa yang tidak cuma sebatas di kampus, tapi mereka bisa eksis turun ke jalan gitu. Dan mungkin itu mencetak sejarah bagi mereka bahwa ketika mereka sebagai mahasiswa pernah juga loh turun ke jalan walaupun bukan di generasi 98 gitu Romo. Itu mungkin yang membuat banyak mahasiswa ingin terlibat ya Romo, walaupun banyak yang nggak tahu sebenarnya mereka ngapain sih demo gitu. Bahkan ada spanduk-spanduk kecil banget gitu, padahal orang bawa spanduk besar supaya bisa dilihat orang, bisa menyuarakan suaranya. Tapi ada beberapa yang kita lihat itu cuman spanduk dalam kertas kecil gitu ya Romo, ya cuman pengen ngerasakan euforia kali gitu. Iya, tapi mungkin tidak bisa menggeneralisir secara keseluruhan Romo. Baik, kita masih bicara tentang Gejayan memanggil. Ini unik, ini demo yang unik menurut saya. Karena saya membayangkan seolah-olah 98 itu semacam demo terakhir para mahasiswa itu dengan berdarah-darah itu, dan lahirlah reformasi itu. Lalu sekian lama tidak ada demo, lalu tiba-tiba muncul Gejayan memanggil tahun 2019. Dan ini menjadi semacam reunian. Namanya reuni kan, reuni itu senang-senang. Jadi ini demo yang menurut saya tidak terlalu berdarah-darah, tetapi semacam euforia tadi dikatakannya, senang-senang. Sebetulnya apa yang terjadi pada saat Gejayan memanggil? Mungkin yang melihat sendiri Arta gimana? Yang terjadi di Gejayan memanggil jilid 1 itu Romo, 23 September 2019, terkesan santai sih Romo. Bahkan banyak orang-orang sekitar masyarakat yang tinggal di daerah Gejayan ini jadi menonton gitu. Iya, menonton. Jadi seolah-olah ini kayak tontonan gitu ya Romo. Dan peserta-pesertanya banyak yang membawa poster-poster, ada poster besar, dan menariknya ada poster yang sangat kecil Romo. Nah, poster yang sangat kecil ini tentu tidak bisa dilihat oleh banyak orang tentunya Romo, kecuali kalau dekat baru bisa. Dan berbagai tulisan ini juga bahasa-bahasa media sosial keluar. Misalnya kayak, wah rame banget nih, tapi kok nggak ada yang mutualan. Nah, mutualan ini kan bahasa-bahasa Twitter ya Romo, gitu. Jadi ada juga yang ya kita tahu generasi sekarang ini takut terpapar sinar matahari karena lotion yang mahal gitu ya Romo, skincare yang mahal gitu. Tapi untuk supaya mereka bisa memanfaatkan momentum ini, kapan lagi coba kalau nggak sekarang, mereka turun ke jalan. Nah itu kata-katanya bisa dimasukkan di dalam poster mereka. Tidak apa-apa skincareku mahal, yang penting aku bisa berbakti untuk negara ini gitu Romo. Rela panas-panasan. Terus ada keluar juga generasi rebahan. Mungkin selama ini karena generasi sosial, orang berpikiran kalau generasi media sosial ini pasti cuma tidur ke kampus. Apa sih yang tahu selain itu gitu ya Romo, bermedsos ria. Tapi mereka mau menunjukkan kalau walaupun mereka selama ini dibilang kaum rebahan, ternyata mereka bisa bangun dan bisa turun ke jalan gitu Romo. Iya, jadi menarik sekali. Jadi dari spanduk-spanduknya menarik, dan ini sangat ini demo medsos beneran gitu. Iya, demo medsos generasi beneran. medsos yang berdemo. Lalu mungkin sambil selfie-selfie gitu ya. Berlomba-lomba untuk selfie tentunya Romo, untuk update status ya Romo. Setidaknya di Instagram mereka pernah ikut demo, di Twitter mereka juga pernah ikut demo. Mereka ambil bagian dalam demo ini gitu kan. Jadi semacam kurikulum vitae bahwa saya pernah ikut demo di Gejayan memanggil. Memperbaiki CV Romo. Dan ini demo reunian ya. Apakah Gejayan juga berdemo melawan COVID-19 ini? Demo turun ke jalannya sih tidak memang. Tapi dari pengamatan di sepanjang jalan Gejayan dan sekitarnya ini ada hal yang menarik, yaitu dipasangnya spanduk-spanduk yang berkaitan dengan masalah atau hal COVID-19 itu.